Sudah mulai, Bung. Iya. Bentar. Langsung dibuka aja, Bang. Nanti sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, terima kasih sebelumnya pada teman-teman semua karena telah memberi kesempatan kepada kami pada sore hari ini untuk melakukan presentasi dengan judul munculnya istilah-istilah fikih dan tokoh-tokoh mujtahid serta pengaruhnya terhadap tasyri'. Pertama-tama istilah ini peta konsepnya ya. Kita akan membahas tentang istilah fikih, yaitu mengetahui munculnya istilah-istilah fikih. Yang kedua, tokoh-tokoh mujtahidnya. Jadi kita nanti akan mengetahui siapa aja tokoh mujtahid, tokoh-tokoh mujtahidnya itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruhnya terhadap tasyri'. Jadi kita nanti mengetahui pengaruh fikih dan tokoh-tokoh mujtahid tentang perkembangan tasyri'. Oke. Istilah-istilah fikih ini sebenarnya sudah nggak asing lagi ya, teman-teman, bagi kita semua umat Islam. Yang mana ini merupakan suatu kata yang amat penting dan berpengaruh terhadap umat Islam dimanapun berada. Ya, kenapa dikatakan penting? Dikatakan penting karena fikih ini merupakan hukum atau landasan yang digunakan oleh orang Muslim dalam menjalankan ibadah. Jadi istilah fikih tersebut dapat dikenal oleh banyak orang karena pada masa pembentukannya terhadap tokoh-tokoh mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum dalam peribadatan manusia. Yang dalam pelaksanaannya ini tentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak ada aturan. Jadi para mujtahid dalam menentukan hukum itu tentu tidak dilakukan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, tapi melainkan berdasarkan Al-Quran, yang mana merupakan sumber hukum pertama bagi umat manusia. Nah, setelah ditetapkannya fikih ini sebagai suatu ilmu dan cara untuk mencari hukum terhadap suatu masalah, tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan tasyri', karena fikih ini sudah cukup untuk mempelajari apa-apa yang ditetapkan dalam aturan yang global. Kemudian fikih ini juga akan menjadi lebih mudah untuk dipahami karena lebih spesifik. Kita langsung masuk ke timbulnya istilah-istilah fikih. Jadi Al-Quran ini kan menuntut tuntutan yang dikehendaki dengan gaya bahasa yang telah diterangkan pada periode pertama. Jadi gaya bahasanya itu tidak mempunyai kelebihan atas yang lainnya dalam kekuatan menuntutnya. Jadi seluruhnya itu sama. Demikian juga untuk as-sunnah ya, dalam menuntut tuntutan yang dikehendakinya. Jadi ketika tuntutan-tuntutan itu berbeda-beda di hadapan pada pandangan fuqaha, maka mereka itu membutuhkan nama untuk sebutan dari hukum-hukum tersebut. Nah, nama-namanya menunjukkan yaitu fardu, wajib, sunnah, mustahab, dan ada juga haram. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah fardu. Fardu dan wajib ini adalah dua buah nama bagi sesuatu yang dituntut dengan tuntutan yang pasti ya. Nah, bedanya adalah fardu ini suatu hal yang kewajibannya itu ditetapkan dengan dalil yang dianggap qat'i seperti sholat 5 waktu, zakat yang difardukan, dan semisalnya. Kemudian wajib adalah suatu hal yang kewajibannya ini ditetapkan dengan dalil yang diijtihadkan seperti salat witir dan udiyah menurut mereka. Kemudian sunnah. Sunnah ini menurut istilah Hanafiyah adalah sesuatu yang terus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kadang-kadang juga beliau meninggalkannya tanpa uzur. Dan
Dan untuk yang mustahab adalah sesuatu yang beliau itu tidak terus-menerus mengerjakannya. Dalam istilah lain itu sunnah dan mustahab adalah suatu pengertian, yaitu sesuatu yang dituntut dengan tuntutan yang tidak pasti. Hanya saja mereka mengatakan sunnah muakkadah bagi sesuatu yang oleh Hanafiyah itu disebut sunnah, dan untuk sunnah ghairu muakkadah bagi sesuatu yang mereka namakan mustahab. Jadi mereka ini mengistilahkan atas sesuatu yang dituntut oleh syara untuk mencegah dengan haram dan makruh, ya. Untuk haram ini menurut Hanafiyah adalah kebalikan dari fardu. Dan untuk makruh adalah kebalikan dari wajib. Dan makruh tanzi adalah kebalikan sunnah. Jadi menurut selain Hanafiyah, haram itu adalah kebalikan dari fardu dan wajib, karena fardu dan wajib adalah dua persamaan kata, yaitu sinonim. Dan makruh adalah sesuatu yang berlawanan dengan sunnah ghairu muakkadah. Next. Berikutnya adalah tokoh-tokoh mujtahid. Gimana Ayu? Mau lanjut? Ya, akan dilanjutkan oleh Ayu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh mujtahid. Di sini ada 4 imam. 4 dari mereka ini memiliki peninggalan-peninggalan yang besar dalam membina hukum Islam karena mereka adalah orang salaf yang sahih. Mereka adalah pelita bagi orang yang hidup sesudah mereka. Kemudian dalam periode ini muncullah para mujtahid yang oleh jumhur dianggap sebagai imam-imam yang mengatur langkah-langkah mereka dan beramal dengan menerapkan pendapat-pendapat daripada keempat imam tersebut, yang mana keempat imam tersebut mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak melampaui daripada itu. Di sini yang pertama ada Imam Abu Hanifah, adalah salah seorang yang arif tentang hadits dan fikih penduduk Kufah, dan ia sangat mengikuti kepada sesuatu yang dijalankan oleh masyarakat di negeri tersebut. Pada masanya di Kufah ada 3 ulama besar, yaitu yang pertama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, termasuk Imam ahli hadits. Kemudian yang kedua ada Syarik bin Abdullah An-Nakhai, yang ketiga ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laylah. Kemudian yang kedua ada Imam Malik. Imam Malik menuntut ilmu pada ulama Madinah. Orang yang pertama yang menjadi tempat belajar adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Kemudian Imam Malik ini tinggal bersama gurunya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Imam Malik ini mempunyai guru juga untuk belajar fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu. Kemudian orang-orang sekitar sepakat bahwa Imam Malik ini adalah imam dalam hadis yang dapat terpercaya kebenaran riwayatnya. Guru-guru, teman-temannya, dan orang-orang yang sesudahnya sepakat atas yang demikian tersebut. Sehingga sebagian dari mereka berkata, hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, di sini Imam Malik mengeluarkan fatwanya berdasarkan 3 hal. Yang pertama ada kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah, dan yang ketiga berpegang kepada qiyas. Selanjutnya imam yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i, dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah, suatu daerah di Askalan. Ia terus menetap di sana sampai pada wafat tahun 204 Hijriah, kemudian dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakim. Orang-orang Mesir memuliakannya baik di kala hidupnya maupun sudah wafatnya. Imam Syafi'i ini dianggap
orang yang berkebangsaan Mesir, di mana dulunya berkebangsaan Hijaz. Kemudian Imam Syafi'i ini adalah seseorang imam yang menyiarkan mazhabnya sendiri dengan melakukan perjalanan-perjalanan, dan dialah orang yang menuliskan sendiri kitab-kitabnya serta mendiktekan kepada murid-muridnya. Hal ini pun juga dikenal banyak imam besar lainnya. Kemudian yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal. Ia belajar fikih pada Asy-Syafi'i ketika ia datang ke Baghdad, dan dia adalah murid yang tersohor dari orang-orang Baghdad. Kemudian ia belajar fikih pada Asy-Syafi'i ketika ia datang di Baghdad, dan dia adalah murid yang tersohor. Kemudian ia ijtihad untuk dirinya sendiri. Ia termasuk mujtahid ahli hadis yang mengamalkan hadis tanpa syarat selama sanadnya sahih seperti jalan Asy-Syafi'i, dan ia mendahulukan pendapat-pendapat sahabat daripada qiyas. Yang terakhir ada pengaruh fikih terhadap perkembangan tasyri'. Jadi munculnya mazhab-mazhab fikih pada periode ini merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan tasyri' itu tersendiri. Munculnya mazhab-mazhab fikih itu sebetulnya lahir dari perkembangan sejarah itu sendiri, bukan dari pengaruh hukum Romawi sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis. Munculnya mazhab ini terlihat dari adanya pemikiran fikih dari zaman sahabat, tabi'in, hingga munculnya mazhab-mazhab fikih itu sendiri. Contohnya yaitu pada masa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ada hukum yang dipertentangkan mengenai masa iddah wanita hamil yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Kemudian adapun pengaruh turun-temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya mazhab tasyri'. Beberapa faktor yang mendorong diantaranya yang pertama, karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masalah yang berbeda-beda tradisinya. Sehingga hukumnya tersebut dapat berkembang gitu ya, karena luasnya kekuasaan Islam di tiap daerah memiliki hukum tersendiri disesuaikan dengan daerah tersebut. Kemudian yang kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih yang diberi nama al-mazhab atau al-madrasah, yang biasanya kalau disebut oleh bangsa Arab yaitu school atau sekolah. Kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya. Yang terakhir, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih. Bisa di stop share dulu, Saudara Agung. Ini mau lanjut kelompok selanjutnya atau tanya jawab dulu? Kalau boleh saran, sambilan aja, Gung. Nanti teman-teman di kolom chat. Atau iya. mana Ustadz ada masukan? Iya. Kolom chat pertanyaan. Ya betul, dilanjut dulu sambil ini pertanyaannya. Setelah nanti jeda mungkin bisa disampaikan atau di kolom chat, betul. Silakan. Oke, baik. Silakan bagi teman-teman, terutama pemakalan setelah ini bisa langsung dipresentasikan. Jika kiranya ada pertanyaan tadi dari kelompok yang sudah presentasi, biar nggak lupa bisa diketik di kolom chat Zoom. Silakan Nur Aini dan Nida Ulasana. Ya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen Pak Ishak Syaroji dan teman-teman semuanya. Saya Nidaul Hasanah dan rekan saya Nur Aini di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Timbulnya Jiwa Taklid, Timbul Mahzab dan Kegiatan Fuqaha dalam Perkara Taklid tersebut. Ayo lanjut share. Yang pertama munculnya taklid, pengertian taklid. Taklid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir. Sedangkan taklid secara syara adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa hujjah yang kuat. Misalnya orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid atau seorang mujtahid lain. Contohnya ya, seperti kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, ketika seseorang mengambil wudhu dengan mengulangnya tanpa mengetahui dalil tersebut. Lalu asal-usul istilah. Periode ini disebut sebagai periode taklid karena para fuqaha pada zaman ini itu tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada. Mazhabnya itu seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu yang. Lalu sirah taklid. Nah, bagi orang yang mengamati perjalanan syariat Islam pada fase ini, itu tentu akan mendapati bahwa jiwa kemandirian sebagai para fuqaha itu sudah mati dan beralih kepada taklid. Tanpa ada semangat untuk mencari terobosan dan kreativitas baru. Dan mereka telah meletakkan diri pada ruang yang sempit, yaitu mati, sehingga mereka itu sebenarnya masih beberapa nama yang memiliki kemampuan seperti pendahulu mereka. Halo, itu para ulama. Suaranya agak putus-putus. Kalau boleh saran, mungkin videonya bisa ditutup, Oh, iya. di stop video. Gini ya. Oke, coba. Nah, hal itu disebabkan tingkat ketakwaan dan kewaraan mereka sehingga lebih memilih berputar di atas batara fikih yang sudah ada. Nah, di antara ulama-ulama tersebut yaitu seperti Abu Al-Hasan Al-Kariki, lalu Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan mazhab Hanafi, lalu kalau dari mazhab Maliki itu Ibnu Rushd Al-Qurtubi, lalu Al-Jawaini, Imam Al-Haramain, dan Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, dapat kita ketahui bahwa ada sebagian fuqaha yang memiliki kapasitas untuk memahami, beristinbat, dan beristihad secara mutlak. Namun mereka lebih memilih untuk bertaklid dan mengikuti pikiran mereka dengan semua prinsip serta masalah cabang yang ada dalam mazhab. Maaf, Ain, slide selanjutnya. Adapun sebab terjadinya taklid. Yang pertama, karena pembukuan kitab mazhab. Nah, dalam pembahasan ini kita telah membahas bahwa kebangkitan fikih Islam telah ditandai dengan telah ditulisnya fikih Islam serta dijadikan rujukan dalam menjawab semua persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga sangat mudah untuk diketahui secara cepat. Sehingga hal tersebut membuat para ulama pada periode ini tidak mempunyai keinginan untuk beristihad lagi. Lalu fanatisme mazhab. Nah, para ulama pada masa ini sibuk dengan menyebarkan ajaran mazhab dan mengajak orang lain untuk ikut dan berfanatik kepada pendapat fuqaha tertentu.
Bahkan sampai kepada tingkat di mana seseorang tidak berani berbeda pendapat dengan imamnya. Seakan keberadaan semuanya itu ada pada sang guru, kecuali beberapa ulama yang tidak ikut-ikutan seperti Abu Al-Hasan Al-Qurki dari ulama Hanafiyah. Bahkan ada yang berani mengatakan setiap ayat yang bertentangan dengan pendapat mazhab kami, maka ayat itu perlu ditakwilkan atau dihapuskan. Termasuk juga hadis Nabi. Inilah bentuk pemikiran yang tersebar pada saat itu yang disebabkan oleh loyalitas kepada imam secara berlebihan, yang kemudian menutup mata mereka dari ijtihad. Lalu yang ketiga ada jabatan hakim. Para khalifah biasanya itu tidak memberikan jabatan hakim, kecuali kepada mereka yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta memiliki kemampuan untuk beristihad dan menggali hukum dan manhaj para khalifah dalam meminta para hakim agar dalam memutuskan perkara harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan logika yang dekat dengan kebenaran. Namun, ketika kondisi sosial sudah berubah bersama pergeseran waktu, para khalifah lebih mengutamakan para hakim yang hanya bisa bertaklid, ikut pada mazhab tertentu yang sudah ditetapkan oleh khalifah. Inilah salah satu penyebab mengapa orang yang akan menjabat sebagai hakim itu harus mengikuti salah satu mazhab dan tidak melangkahinya. Dan terakhir, ditutupnya pintu ijtihad. Petaka besar menimpa fikih Islam pada periode ini, di mana kesucian ilmu ternodai. Orang-orang berani berfatwa, menggali hukum, sedangkan mereka sangat jauh dari pemahaman terhadap kaidah dan dalil-dalil fikih yang pada akhirnya mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu. Nah, keadaan ini memaksa para penguasa dan ulama untuk menutup pintu ijtihad pada pertengahan abad ke-4 Hijriah agar mereka mengklaim diri sebagai mujtahid itu tidak bisa bertindak leluasa dan menyelamatkan masyarakat. Tapi sangat disayangkan, serangan ini telah memberi efek yang negatif terhadap fikih Islam sehingga menjadi jumud dan ketinggalan zaman. Nah, seharusnya para fuqaha periode ini itu meletakkan peraturan yang bisa digunakan untuk membantah pendapat ulama gadungan tersebut. Salah satunya dengan hasil bukti yang menyikapi di depan orang banyak dan melarang masyarakat untuk mengikutinya karena fatwa mereka tanpa ilmu dan menyesatkan dan bukan menutup pintu ijtihad. Nah, andaikan hal ini mereka lakukan, itu niscaya mereka telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan fikih Islam dan lebih baik daripada menutup pintu ijtihad sama sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Suraini. Bismillahirrahmanirrahim. Timbulnya mazhab dalam Islam. Menurut bahasa, mazhab berasal dari siga masdar mimi, kata sifat, dan isi makan, kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madi, zahaba yang berarti pergi. Mazhab secara harfiah berarti tempat pergi. Menurut istilahnya, mazhab adalah kumpulan hukum yang berisi masalah-masalah hukum. Sebenarnya, ikhtilaf telah ada di masa sahabat. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nas sunnah yang sampai kepada mereka. Selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat sebagaimana diketahui bahwa ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negara yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah sukar dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Qasim Abdul Aziz Khamis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf di kalangan sahabat ada 3, yaitu yang pertama, perbedaan para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran. Yang kedua, yaitu perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat. Yang ketiga, yaitu perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'ayu. Sementara Jalaluddin Rahmat melihat penyebab ikhtilaf dari sudut pandang yang berbeda.
Ia berpendapat bahwa salah satu sebab ulama ikhtilaf di antara para sahabat prosedur menetapkan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat, periode ini disebut sebagai periode gemilang fikih dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Pertentangan antara Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Ar-Ra'yu semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan Ra'yu dalam berijtihad. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahra, guru besar fikih di Universitas Al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama. Berlangsung lama karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fikih kelompok lain. Menurut penulis, perbedaan pendapat di kalangan umat ini sampai kapanpun dan tempat manapun akan terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing mazhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda yang akhirnya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula. Termasuk diantaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Next, kegiatan fuqaha dalam periode taklid. Pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1286 Hijriah. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub, fanatisme mazhab. Penyelesaian masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara konservatif. Upaya mengembangkan fikih melalui metode yang dikembangkan imam mazhab dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fikih dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusun kitab fikih pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fikih tertentu. Di akhir periode ini, pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fikih. Pada akhir periode ini mulai upaya kodifikasi fikih hukum Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Utsmani, yaitu mazhab Hanafi yang dikenal dengan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai sekarang, ada 3 ciri pembentukan fikih Islam dalam periode ini, yaitu 1. Munculnya majalah Al-Ahkam Adliyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih mazhab Hanafi. 2. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. 3. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai dengan kebutuhan zaman. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk majalah Al-Ahkam Al-Adliyah dilatar belakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. Sementara kitab-kitab fikih munculnya dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fikih merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. Di samping memerlukan waktu yang lama, oleh sebab itu pemerintah Turki Utsmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fikih atau hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 Hijriah, panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Utsmani yang dinamai dengan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang terdiri dari 1851 pasal. Setelah berhasil dengan penyusunan majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, para penguasa di negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Utsmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata
pidana maupun ketatanegaraan. Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang 4, tetapi juga dari para sahabat dan tabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas, pendapat terkuat dari berbagai mazhab. Maka pada tahun 1333 Hijriah, pemerintahan Turki Utsmani menyusun kitab hukum keluarga, Al-Ahwal Asy-Syaisiyah, yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam Al-Ahwal Asy-Syaisiyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermuncullah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925, pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. Semangat kodifikasi hukum fikih Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Udah. Kesimpulannya yaitu kemunculan takdir berawal karena syubhat pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan pada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Dapat kita ketahui bahwa ada sebagian fuqaha yang memahami beristinbat dan beristihad secara mutlak. Namun mereka lebih memilih untuk bertaklid dan mengikat pikiran mereka dengan semua prinsip serta masalah cabang yang ada dalam Apa? Sebab terjadinya taklid adalah sebagai berikut: membukukan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, tertutupnya pintu ijtihad. Walaupun sebetulnya banyak faktor yang membuat para ulama berhenti melakukan ijtihad mutlak dan mengembangkan hukum-hukum syariat dan sumber-sumbernya yang sama, namun tidaklah berarti bahwa mereka juga berhenti kesungguhannya dalam upaya pembentukan hukum di lingkungan daerah mereka yang terbatas. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf di kalangan sahabat yaitu perbedaan para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran, perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat, perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'y. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, makasih. Kelompok kedua sudah disampaikan untuk materinya. Ya, jika ada pertanyaan dari dua kelompok yang sudah menyampaikan tadi pemakalah, silakan teman-teman bisa ketik di kolom chat ya. Kalau memang sekiranya mau disampaikan secara langsung, nanti setelah kelompok ketiga menyampaikan atau kelompok terakhir. Bagaimana Ustadz? Kelompok terakhir dulu presentasi. Ya, dilanjut dulu Oke, biar baik. tuntas. Silakan Saudara Irsal Sabila. Boleh tolong share screen nggak? Dekatnya. Teman tolong bisa dibantu. Ada yang bisa nggak ya? Ini nge-lag banget ini. Oke, silakan sambilan aja Saudara Irsal. Ini saya usahakan. Makasih. Oke, sambil menunggu PowerPoint-nya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati dosen kita, dosen Bapak Dr. Ishak Seroji MPDI, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama saya hormati teman-teman semua yang harus semangat dalam. Saya langsung saja membawakan materi pemikiran terhadap pasca kejemudan. Nah, di sini pembahasan ini yaitu gagasan tentang materi yang selaras dengan dinamika perubahan sosial gitu. Jadi menjadi suatu mainstream dengan obsesi membangun suatu corak keislaman yang
Puritan dan modern. Gagasan dekonstruksi ini secara epistemologis dihipotesakan dalam bentuk pemikiran sosial keislaman para pembaru pemikiran hukum Islam. Nah, logika sangat berperan dalam menelaah rasionalitas Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan sebagai suatu kerangkaan dasar bagi kebenaran sebuah kepercayaan. Nah, di sini pembahasan yang pertama dalam pembaruan pemikiran terhadap pasca kejumudan, yaitu hakikat makna pembaruan Islam gitu. Nah, dalam kosakata Islam termasuk pembaruan digunakan kata tajdid, kemudian muncul berbagai istilah yang dipandang memiliki hubungan makna dengan pembaruan, yaitu modernisme, reformisme, puritanisme, revivalisme, dan fundamentalisme gitu. Nah, jadi di samping kata tajdid adalah istilah lain dalam kosakata Islam tentang kebangkitan atau pembaruan, yaitu kata tajdid bisa diterjemahkan sebagai pembaruan dan islah sebagai perubahan. Nah, kedua kata tersebut secara bersama-sama mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut, yaitu suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktek-prakteknya dalam komunitas kaum muslimin. Nah, berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamentalisme ajaran Islam. Artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksud untuk mengubah atau memodifikasi atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agama sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman. Nah, itu semua sesuai dengan hal yang dimaksud gitu. Lanjut ke landasan. Landasan pembaruan Islam merupakan suatu keharusan bagi upaya aktualisasi dan kontekstualisasi Islam berkaitan dengan hal ini gitu. Maka persoalan yang perlu dijawab adalah hal-hal apa saja yang dapat dijadikan landasan atau pemberi legitimasi bagi gerakan pembaru Islam atau tajdid. Di antara landasan dasar yang dapat dijadikan landasan bagi upaya pembaruan Islam adalah yang pertama, landasan teologis. Nah, yang kedua yaitu landasan normatif. Nah, yang ketiga yaitu landasan tentang historis. Jadi 3 pembahasan itu pembahasan yang bersangkutan dengan pembaruan Islam, yaitu landasan teologis, landasan normatif, dan landasan historis. Nah, lanjut ke landasan teologis. Nah, di sini landasan teologis yang dimaksud dengan landasan teologis yaitu menurut Ahmad Jainuri dikatakan bahwa ide tajdid berakar pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Warisan tersebut adalah landasan teologis yang mendorong munculnya berbagai gerakan tajdid atau pembaruan Islam. Nah, selanjutnya masih menurut Ahmad Jainuri bahwa landasan teologis ini terformulasikan dalam 2 bentuk keyakinan, yaitu pertama keyakinan bahwa Islam adalah agama universal. Nah, sebagian agama universal, Islam memiliki misi rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, universalitas Islam ini dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, mengatur seluruh kegiatan kehidupan umat manusia. Nah, untuk landasan normatif, dalam surah Ad-Duha ayat keempat, artinya sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, atau permulaan. Nah, dalam surah Ar-Rod ayat 11, yang artinya baginya atau manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Nah, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak dan ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah,
Itu arti dalam surah Ar-Ra'd. Nah, dari ayat di atas nampak jelas bahwa untuk mengubah suatu umat dari situasi rendah menjadi mulia dan terhormat, umat Islam sendiri harus berinisiatif dan berikhtiar mengubah sikap mereka. Nah, baik pola pikiran maupun perilakunya. Dengan demikian, maka kekuatan-kekuatan pembaru dalam masyarakat harus selalu ada, karena dengan itulah masyarakat dapat melakukan mekanisme penyesuaian dengan derap langkah dinamika sejarah. Ke yang landasan historis, di awal perkembangan sewaktu Nabi Muhammad masih ada dan pengikutnya masih terbatas pada bangsa Arab yang berpusat di Makkah dan Madinah, Islam diterima dan dipatuhi tanpa bantahan. Semua penganutnya berkata samina wa tona. Nah, dalam perkembangannya Islam baik secara etnografis maupun geografis penyebar luas, dari segi intelektual pun membuahkan umat yang mampu mengembangkan ajaran Islam itu menjadi berbagai pengetahuan. Nah, mulai dari ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu filsafat, tasawuf, dan lainnya. Nah, terutama dalam masa 4 abad semenjak ia sempurna diturunkan. Kita lanjut ke perkembangan ajaran Islam pada pembaruan. Nah, perkembangan ajaran Islam pada masa pembaruan, yaitu salah satu pelopor pembaruan dalam Islam Barat adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah, sangat berpengaruh di abad ke-19. Nah, pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahabiyah. Nah, yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Nah, pemikirannya adalah upaya memperbaiki keadaan umat Islam dan merupakan reaksi dari paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Nah, di mana paham-paham tauhid mereka telah tercampur dengan ajaran-ajaran lain sejak abad ke-13. Adapun aliran yang menyeleweng pada saat itu, orang-orang yang sering memiliki pertolongan atau bantuan kepada makam-makam syekh yang telah meninggal. Ada pula yang memiliki pertolongan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, meminta anak-anak jodoh, bahkan ada yang meminta kekayaan. Nah, paham ini menurut paham Wahabiyah termasuk syirik karena permohonan dan doa tidak lagi dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut paham Wahabiyah ya. Jadi masalah tauhid merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Nah, adapun pokok-pokok pemikirannya itu yang harus disembah hanyalah Allah dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Dinyatakan musyrik yang pemikirannya gitu. Nah, kebanyakan orang-orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, melainkan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib. Nah, orang-orang Islam yang berperilaku demikian juga dikatakan musyrik. Nah, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan syirik. Nah, meminta syafaat selain kepada Allah juga syirik. Nah, bernazar kepada selain Allah juga syirik. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan kias merupakan kekufuran. Nah, tidak mempercayai kepada qada dan qadar juga merupakan kekufuran. Nah, menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran. Nah, itu semua yaitu pokok-pokok pemikiran dari Muhammad Abdul Wahab gitu. Kita next ke dua tokoh-tokoh pembaruan Islam dan pemikirannya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang pembaruan Islam dalam pemikirannya gitu. Yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu dari Iran. Nah, yang kedua Muhammad Abdu dari Mesir dan Muhammad Rashid Ridho dari Suriah. Yang ketiga yaitu Toha Hussein dari Mesir Selatan. Yang keempat dari Said Qutb dari Mesir dan Yusuf Al-Qardawi. Yang kelima yaitu Sir Said Ahmad Khan dari India. Yang keenam yaitu dari Sir Muhammad Iqbal dari Punjab. Nah, kita next ke berikutnya. Tujuan-tujuan pembaruan dalam Islam yaitu berbicara mengenai tujuan pembaruan Islam, maka tidak dapat dilepaskan dari misi yang diemban oleh gerakan tersebut. Menurut Ahmad Jainuri bahwa pembaruan Islam memiliki dua misi ganda, yaitu misi purifikasi dan misi implementasi ajaran Islam di tengah tantangan zaman.
Nah, bertitik tolak dari kedua misi di atas, maka tujuan pokok dari pembaruan Islam adalah pertama, purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagai dipraktekkan pada masa Nabi. Zaman Nabi sebagai digambarkan oleh Syed Qutb sebagai periode yang hebat. Itu puncak yang luar biasa dan cemerlang dan merupakan masa yang dapat terulang. Terjadi banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam. Pasca Nabi bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang mampunya untuk menangkap Islam sesuai semangat zamannya. Nah, serta dalam konteks ini banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dengan Islam. Kita next ke 4. Nah, yang keempat yaitu ijtihad sebagai kunci pembaruan Islam. Untuk mewujudkan kedua tujuan di atas, maka ijtihad dapat dipandang sebagai metode pokok untuk berjalannya gerakan pembaruan Islam. Karena statement ini tentunya tidak terlalu berlebihan, karena pada dasarnya pembaruan Islam akan bermuara kepada aktualisasi, rasionalisasi, dan kontekstualisasi ajaran Islam di tengah kehidupan sosial. Dan semua itu memerlukan upaya ijtihad. Nah, aktualisasi di sini berkaitan dengan bagaimana agar pelaksanaan kehidupan umat tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sekaligus bagaimana agar makna universalitas Islam dapat terwujud dan teraktualisasi dalam semangat zaman sehingga dalam kehidupan sosial Islam tidak dijadikan sebagai alasan terjadinya kemunduran dan kelemahan bahkan kehancuran. Jadi dalam konteks sejarah bahwa ijtihad telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan pemikiran umat Islam. Tentu ijtihad dalam konteks ini bukan dibatasi dalam hal hukum atau syariah semata yang selama ini banyak dipahami, melainkan yang terpenting bagi ijtihad dimaknai sebagai upaya untuk menilai ulang terhadap berbagai warisan keagamaan yang ada. Nah, serta adanya kebebasan untuk menafsirkan kembali sesuai dengan pemikiran modern. Jadi semangat untuk terus menghidupkan ijtihad merupakan salah satu tema pokok yang selalu digelorakan oleh para pembaru atau mujaddidun. Kesimpulannya yaitu dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan penting pertama, yaitu pembaruan Islam tajdid merupakan suatu keharusan karena ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, serta sebagai agama pamungkas menuntut adanya upaya rasionalisasi dan kontekstualisasi sesuai dengan semangat zaman. Yang kedua itu keharusan bagi upaya tajdid setidaknya memiliki 3 landasan dasar, yaitu landasan teologis, landasan normatif, dan landasan historis. Artinya bahwa gerakan tajdid dilaksanakan dengan dasar dan pijakan yang kuat. Nah, yang ketiga, agar tajdid dalam Islam dapat terelementasikan dan teraktualisasikan, maka ijtihad harus dijalankan karena tajdid dan ijtihad hakikat merupakan 2 hal yang saling terkait. Itu kesimpulan dari pembaruan dalam Islam. Mungkin itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh di komen. Jika ada tambahan boleh langsung disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi pertanyaan dulu ya, Ustaz. Silakan kiranya dari 3 kelompok yang tadi sudah menyampaikan makalahnya, ya saling beruntun ya tadi sampai di akhir di masa modernisasi terkait adanya ijtihad kembali. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung bagi teman-teman. Boleh ditunjuk ke kelompok yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Silakan, di sini ada Agung, Rahayu, Zahratul Aini.
Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya izin untuk bertanya ya, kepada pemakalah tadi yang kelompok 3, Saudara Irsal Sabilah. Gimana? Hadir? Ya, baik-baik. Ya, tadi kan antum sampaikan terkait tokoh-tokoh pembaruan Islam ya serta pemikirannya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini beberapa ada 6 ya, dan dari beberapa wilayah yang berbeda gitu. Ada yang sama sih, tapi beberapa berbeda. Nah, apakah tokoh pembaruan Islam ini maksudnya wilayah-wilayah mereka aja nih yang dalam kondisi stagnan, maksudnya kan kejumudan, ya artinya diam di tempat gitu, nggak ada hasil ijtihad terbaru, akhirnya diperbarui oleh tokoh-tokoh pembaruan ini. Apakah di wilayah-wilayah tersebut aja atau mungkin di wilayah lainnya juga terjadi kejumudan gitu, sehingga di sini kan tokoh pembaruannya ada di Iran, ya, kemudian Mesir, Suriah, ya, kemudian India. Ini untuk seluruh wilayah ya pendapatnya atau hanya di wilayah-wilayah mereka aja di tempat tinggal mereka ya, terkait modernisasi terkait tadi pemikiran terhadap hukum setelah kejumudan gitu. Terus yang tadi juga terkait kan kalau kita lihat tentunya wilayah-wilayah seperti Arab Saudi gitu mungkin lebih menguasai terhadap orang-orang yang lahir di di wilayah Arab gitu. Ini kan diantaranya beberapa juga ada ya. Cuman itu kan nggak tidak tercantum apakah ini seperti apa gitu pendapatnya. Oke, siap. Saya tambung dulu ya. Ya, oke. Atau mungkin pola pikirnya ini ijtihad ini skala langsung secara internasional seperti apa? Silakan yang lain mungkin masih ada lagi. Mungkin saya ingin membahas pertanyaan Saudara Salman untuk perihal tokoh-tokoh masyarakat ini hanya ini saja atau termasuk dalam cangkupan internasional kali ya gitu ya. Karena di dalam tokoh-tokoh tersebut ini kan terdapat 6 tokoh yang menjadi pembaruan Islam dan pemikirannya. Jadi 6 tokoh ini yaitu termasuk 6 tokoh yang melakukan pembaruan Islam dalam tingkat universal gitu. Jadi di sini terdapat tujuannya gitu, tujuan-tujuan untuk pembaruan dalam Islam yaitu melakukan pembaruannya ini secara universal ataupun secara keseluruhan gitu tentang pembaruan Islam ini. Jadi yang saya ketahui yaitu
tujuan dari pembaruan Islam ini adalah yang pertama purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan agama pada zaman awal Islam sebagai dipraktekannya pada masa Nabi Muhammad SAW gitu, pada masa Nabi gitu. Dan zaman Nabi sebagaimana digambarkan oleh Said Qutb sebagai periode yang hebat, jadi suatu puncak yang luar biasa dan cemerlang, dan merupakan masa yang dapat terulang, terjadi banyaknya penyimpangan dari ajaran pokok Islam. Jadi tujuan pembaruan Islam ini yaitu untuk universal ataupun untuk keseluruhan pada umat Islam atau umat Islam yang diajarkan gitu. Jadi tujuan pembaruan dalam Islam. Mungkin itu yang dapat saya ketahui dalam tokoh-tokoh tersebut. Jadi 6 tokoh itu untuk keseluruhan dalam umat Islam. Mungkin yang saya ketahui itu sih, Saudara Arman. Ya, mungkin ada yang mau makasih nambahin, Saudara Irsal. Berarti sifatnya universal ya. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Gimana teman-teman? Kiranya ada pertanyaan? Mungkin langsung penyampaian dari Antum Ustadz biar agar lebih melengkapi atau kiranya dari pemaparan tadi makalah. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Ini masih serentetan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yang secara garis besarnya sudah kita singgung, ya, terkait tarikh tasyrik, ya. Kemarin sudah sampai pada akhir dinasti Abbasiyah, jadi zaman Rasul, kemudian Khalifah, ya, Bani Umayyah, Abbasiyah. Nah, ini kan memang setelah pasca dinasti Abbasiyah, ya, ketika terjadi keruntuhan dinasti Abbasiyah memang masuk pada tadi yang sudah dijelaskan rekan kita, ya, terkait pada masa yang disebut tadi masa taklid, ya, di mana ada beberapa faktor, ya, terkait juga, ya, kenapa taklid ini juga muncul, dan ini juga termasuk sebenarnya, ya, kekuasaan Islam di waktu itu dengan berbagai macam pergolakan yang terjadi. Itu boleh dibilang ada sebuah literatur mengatakan sudah diambang pintu kehancuran gitu loh, ya. Sebab-sebabnya tadi tumbuhnya jiwa taklid pada masa ini dikarenakan adanya tadi murid-murid dari berbagai ulama-ulama sudah memiliki kedudukan, kemudian juga pengadilan yang memang penentuan kemarin sudah kita bahas, penentuan hukum haram dan halal, ya, terkait juga itu sudah masuk pada kepemerintahan, ya, di mana hal-hal tersebut berpedoman bukan lagi pada tasri'ul usul, ya, artinya pada Al-Quran dan hadis, ya, tapi lebih kepada berpedoman pada buku-buku madhab, ya, dalam hal ini tadi yang sebagaimana kita sudah bahas dan kita pahami yang terkenal 4 mazhab tadi, ya, walaupun ada 9 mazhab sebelumnya yang sudah kita bahas juga. Nah, ini
pada hal-hal inilah ya tumbuhnya tadi masa taklid, kemudian pembukuan kitab-kitab mazhab, nah itu jadi menjadi pedoman utama gitu. Kemudian terjadinya pembelaan pengikut mazhab, ya. Nah di sini juga terjadi perselisihan satu dengan yang lain para pengikut. Nah ini zaman yang disebut dengan kezumudan, di samping juga ada zaman apa namanya penamaan taklid tadi. Nah itu yang terjadi ya, itu yang terjadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah gitu loh. Nah rekan-rekan sekalian, pada waktu itu ulama jumhur sangat melarang ya perbuatan taklid karena dapat menyebabkan orang tidak mau berpikir ya tentang masalah agamanya. Tapi ya memang kemudian karena sumber hukum atau merebaknya tadi pembukuan, kemudian secara hukum dirujuk pada kitab-kitab itu ya, sehingga ini tetap terjadi ya, walaupun ada juga pelarangan-pelarangan untuk tidak bertaklid gitu. Ya. Tidak hanya itu, ya, dalam umat Islam sendiri tidak ada keharmonisan. Itu tadi karena satu dengan yang lain mengunggulkan mazhab-mazhabnya. Gitu loh. Nggak ada keharmonisan, tidak seperti sebelumnya. Jadi masing-masing pengikut mazhab mengklaim bahwa ya mazhabnya paling benar gitu. Sementara orang yang dianggap mampu ijtihad dilarang untuk bertaklid gitu loh. Ya, ini terjadi ya. Taklid hanya boleh untuk orang-orang awam ya. Tapi dengan syarat bahwa ia harus selalu berusaha mencari dalilnya. Makanya kemudian kenapa terjadi terhentinya ijtihad ya pada masa itu, kata Abdul Wahab Khalaf ya mengatakan ya terbaginya daulah Islamiyah ke dalam sejumlah kerajaan-kerajaan kecil gitu loh. Jadi pecah dalam kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan. Gitu loh. Yang saling bermusuhan. Kemudian terpecahnya juga para imam mujtahid menjadi beberapa golongan. Nah, itu. Jadi dari golongan-golongan itu muncul ya. Kalau nanti kita kaitkannya dengan tadi apa yang disampaikan Pak Saman terkait dengan itu kan ulama-ulama yang tadi ya ini belakangan ya setelah tadi muncul kita bicarakan ini belakangan muncul, ini kan udah modern ya, timbulnya tokoh-tokoh pembaharu gitu. Tapi yang tadi disoroti saya pahami Pak Saman, kenapa? Itu kan adanya di Irak, di Mesir, ini apa memang hanya itu aja gitu loh, ya kan? Tempat-tempat yang lain itu nggak muncul. Nah ini tentunya terkait dengan tokoh-tokoh yang muncul ini boleh dibilang tokoh-tokoh besar ya yang sangat berpengaruh pada waktu itu gitu loh. Sehingga yang disebutkan cuma ini, walaupun pada hal-hal yang lain juga banyak seperti halnya juga mazhab ya setelah pada dinasti tadi mulai dari dinasti Bani Umayyah sampai dengan kepada dinasti Bani Abbasiyah yang memunculkan mazhab banyak. Kemudian yang muncul itu kemudian sampai saat ini kita kenal kan cuma 4 mazhab itu, walaupun yang lain ada gitu loh. Itu seperti itu. Jadi sama juga hal dengan yang tadi, pembaharu-pembaharu itu banyak ya. Hanya saja mungkin yang masyhur dan kemudian memiliki pandangan yang besar. Nah, inilah 4 tokoh tadi itu ya, seperti itu. Jadi itu diantaranya kenapa tadi kita kembali ya penyebab apa terhentinya ijtihad ya. Umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan. Kemudian ulama dilanda penyakit. Nah ini tadi penyakit iri, egois, sombong, sehingga tidak dapat sempat pada tingkat mujtahid. Nah oleh karena tadi udah terbagi, ada yang sudah masuk ke ranah lingkup pemerintahan, ada yang juga tidak, ada yang punya kedudukan, nah itu dan seterusnya. Itu sementara juga tadi daulah Islamiyah itu udah terbagi-bagi kepada golongan-golongan.
Nah, makanya ulama-ulama pada masa waktu itu ya terbagi, ya kalau boleh dibilang ada 5 besar golongan gitu. Ahlul ijtihad fil mazhab, ya, ada ahlul ijtihad fil masail, kemudian ada ahlu tarzi, kan gitu. Ada ahlu tasrij, nah ada ahlu taklid, nah itu loh. Karena memang itulah yang terjadi pada masa pasca runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Nah ini. Nah makanya kemudian ini terus berlanjut, ya, terus berlanjut sampai kalau kemudian kita bilang ada ide-ide. Nah ini sebenarnya munculnya tokoh belakangan tadi sebagai pembaharu itu sebenarnya adalah bagian dari proses, ya, proses yang kemudian berkembang, ya, memunculkan pendapat-pendapat walaupun tadi yang awal disebut itu Muhammad Abdul Wahab gitu yang ingin mengembalikan. Memang secara teorinya globalnya ingin mengembalikan, tetapi secara praktisnya memang tadi, ya, istilahnya itu juga menjumudkan pemikiran gitu loh, saya kira. Menyumutkan pemikiran apa? Ya sementara kan tadi taklid itu kembali ingin mengembalikan. Jadi sementara pada hal-hal lain tadi sering erat disebut pada lebih kepada ya syirik, ya gitu lah, ya syirik, kemudian juga artinya memang betul-betul walaupun disebut kembali kepada konsep asli dan apa namanya orisinilitasnya, ya tapi nyatanya tetap saja berbenturan. Nah ini kan saya kira ini menjadi bagian pemikiran yang terjadi. Bisa juga kita gambarkan bahwa begitu pada waktu itu terjadi kebebasan, ya di mana kemudian keberkembangan tasyri itu betul-betul tadi sampai merambah, kemudian makanya kemudian ada madrasatul apa tadi kalau pernah kita bahas pada sebelumnya itu ya madrasah logika, ya ar-ra'yu, kemudian al-hadis. Nah itu ini kan dengan istilah yang berbeda, kalau kemarin kan logika dengan istilah yang berbeda itu tapi sebenarnya sama. Nah ini artinya bahwa memang ingin semuanya untuk mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada hadis, bahwa inilah sebenarnya jangan sampai kemudian apa yang berkembang ini menjadi pegangan utamanya, harus dirunut kepada kembali sebenarnya. Ini bahasa taklid juga kan begitu. Artinya jangan sampai kemudian taklid ini dia nggak tahu kemana aliran atau apa rujukan dalilnya. Sebenarnya kan di situ, ya bahasa taklid itu. Ya boleh taklid tapi memang alirannya ini dari mana, hulunya di mana ini. Itu yang sebenarnya yang diinginkan dari apa namanya periode taklid ini, ya. Makanya perlu, ya, ketika kemudian tadi muncul pembaharu itu ada, sebenarnya belakangan imbas daripada berkembangnya ra'yu gitu loh. Ya saya kira itu sebelum sementara, silakan mungkin yang lain. Silakan Pak Salman, ada yang lain? Oke, baik. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk ketiga pemakalah, 3 kelompok tuh? Gimana? Oke, baik. Pak Naga, ada pertanyaan Pak Naga? Belum. Iya. Moni? Mungkin ini Ustadz, izin sharing Ustadz, tadi terkait yang antum sampaikan.
sampaikan terkait tokoh pembaharu di masa modern, diantaranya Abdul Wahab gitu ya. Kalau apa yang beliau tujukan kan, kalau kita lihat intinya ingin mengembalikan dasarnya agar tauhid ya, tauhidnya tadi dari sumber usulnya benar gitu, bagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Tapi di sisi lain kan, kalau saya pengalaman saya gitu, sebelum saya mengenal atau membaca biografi beliau, itu kayaknya statement dari orang-orang tuh bahwa Abdul Wahab ini kayaknya kepada arah-arah yang negatif gitu ya, yang sering saya dengar gitu. Nah, sehingga apakah memang kiranya cara beliau atau cara mendakwahkannya yang mungkin kurang tepat atau seperti apa gitu, Ustaz. Jadi kalau sepengalaman saya gitu ketika dengar tokoh pembaru ini yaitu Abdul Wahab gitu, banyak orang berpendapat bahwasanya beliau ini agak terlalu sensitif atau gimana gitu. Maksudnya caranya tujuannya bagus, tapi memang mungkin caranya yang nggak tahu bisa dikatakan tegas atau seperti apa gitu. Nah, sehingga tapi kan memang sejatinya tujuan beliau baik ya, untuk mengembalikan kepada hal-hal yang murni gitu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan Ustadz terkait tokoh pembaru ini yaitu Abdul Wahab, mungkin yang kiranya antum tahu. Ya, baik. Ini ya, kembali kepada tadi bahasan kita, ya, menyinggung Muhammad Abdul Wahab. Sebelum itu sebenarnya munculnya ini kan tadi, ya, munculnya pembaharu-pembaharu ini, ya, saya tegaskan bahwa ini adalah upaya ya atau kesadaran ya dari melepaskan diri dari taklid ya. Setelah timbul nih, ini adalah upaya-upaya sebenarnya yang kemudian disadarkan secara global tentunya, yang kemudian tokoh-tokoh ini sadar ya, ngelihat perkembangan yang sebelumnya terkait dengan tasri yang sedemikian rupa maju, kemudian kok berkecimpung pada hal-hal yang sudah mereka bahas, walaupun kemudian ada wujud buku, ada mazhab dan sebagainya, sementara gitu loh. Ini hal-hal ini membawanya yang dari awal kan mereka terbawa dari bagaimana tasri ini berkembang, bagaimana tasri ini diamalkan. Nah, itu kan ya kemudian diterjemahkan dalam implementasi kehidupan, sementara kemudian ya implementasi kehidupannya itu yang diterjemahkan dari hasil olah pikirnya sekarang bertendensi pada olah pikir itu gitu loh ya, yang kemudian mereka pikir juga, dan ini tidak menghasilkan sesuatu apapun. Nah, maka ini timbul kesadaran, ini muncullah tokoh-tokoh yang kemudian ya sadar bahwa zaman itu ya mereka rujuk pada hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Maka muncullah gerakan-gerakan pembaharu ya, diantaranya ya tadi Muhammad bin Abdul Wahab ya, Muhammad bin Abdul Wahab Ihjaj. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau tadi saja yang seperti dibahas oleh rekan pemakala kan terkait dengan syirik ya. Apalagi kita lihat sebenarnya pada otentitasnya sebenarnya pernah saya sampaikan terkait Muhammad bin Abdul Wahab ini, bahwa otentitasnya ia ingin mengembalikan gitu loh, ingin mengembalikan pada konsep dasar ya, konsep dasar bahwa
konsep hukum dasar Islam itu harus dirujuk pada Al-Quran dan hadis, mengembalikan di situ. Nah, ternyata kemudian karena perkembangan tadi ya terkait dengan implementasi dan kemudian terjadi dalam kehidupan itu timbul permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, sehingga juga kemudian dicarikan sumbernya dari dalil-dalil itu belum didapati, maka kemudian seringkali dipraktekkan atau berlandaskan pada tadi pemahaman ro'yu. Nah ini sehingga muncullah beberapa hal seperti yang disebutkan oleh teman kita tadi ya, terkait dengan hal-hal yang syirik dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah ini makanya coba kalau kita lihat tema besar yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah menyerukan pembasmian terkait dengan bid'ah. Nah, ini kan itu tema besarnya, menyerukan pembasmian bid'ah ya, sekaligus mengajak kembali kepada Al-Qur'an ya, sunnah dan amalan sahabat. Nah ini ya masih ada tuh sunnah, Al-Qur'an, sunnah dan amalan sahabat. Ini kan artinya terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat ya. Tentunya ini kan masih dilakukan oleh Syekh Abdul Wahhab gitu. Nah itu intinya sebenarnya ada sebuah kemurnian. Cuma kalau kita ngelihat terkait dengan pembasian bid'ah dalam letter luck-nya kan sesuatu hal yang baru. Nah itu kan. Nah sesuatu dalam pandangan beliau terkait dengan hal-hal ibadah itu ada koridor yang nggak bisa keluar dari itu. Maka ketika dalam pandangan dia itu lihat ini terkait dengan masalah ibadah yang pada lingkupnya sebenarnya nggak bisa keluar gitu loh, nggak bisa, ini tetap harus dikembalikan. Ini kalau kita lihat intinya di situ kan pernah saya sampaikan itu otentitasnya sebenarnya ingin gitu loh ya, ingin gitu karena memang sudah sedemikian rupa pemikiran ro'yu lah di waktu itu ya, sangat mempengaruhi pemikiran kehidupan manusia dalam konteks ibadah ya, itu ya Pak Salman. Saya kira jadi memang kalau kita lihat tadi ya tema besarnya sebenarnya nggak, saya pandang ya is okay lah gitu loh ya, istilahnya sesuatu hal yang baru ya, kemudian yang memang mungkin tidak diajarkan secara konseptual ya, menurut pandangan dia ya, itu harus dikembalikan ya kepada Al-Qur'an, sunnah dan amalan sahabat. Nah itu kalau dalam koridor ini saya kira ya nggak jadi masalah, itu menjadi bagian. Adapun kemudian kependiriannya dia terkait dengan hal-hal yang tadi ini disebut syirik ini, itu kependiriannya beliau. Itu kemudian ada pendapat yang lain ya. Nah kependirian beliau itu kan sejatinya menggambarkan itulah beliau kan gitu loh, itulah beliau seperti itu. Kemudian ada yang lain, ini pada sisi ini boleh-boleh aja karena terkait masalah misalnya puruhiyah dan sebagainya, itu pun boleh gitu loh dalam koridor itu tuh ya. Saya kira ini menjadi sebuah pengingat sebenarnya ya, kalau saya ngelihat garis besarnya ya, bahwa jangan sampai ya berlebihan atau loncat keluar atau memang gitu. Nah, adapun kalaupun misal dikaitkan dengan taklid, saya kan ikut tahlil, saya ikut ini, ya jangan sampai kemudian lepas bahwa taklid itu ada juga ya, artinya boleh, tapi harus ada nih muaranya mana gitu. Jangan-jangan cuma ngikut kemudian muaranya nggak tahu gitu loh. Nah, itu seperti itu saya kira. Ya, terkait dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi esensinya kalau dilihat dari tema besarnya ya, ia ingin mengembalikan sebagai sebuah kesadaran dari kejumudan ya. Demikian juga kan kemudian Muhammad ibnu Sanusi ya di Libya, nah itu yang menyeru masyarakat untuk membersihkan agama dari usaha-usaha infiltrasi musuh Islam di waktu itu ya. Ya tentunya ajaran-ajaran yang ada disusupkan dengan ya menyesatkan ya, mengajak kembali ya, yang menyesatkan di waktu itu, dan ia mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh.
Ya, seperti halnya di awal lah ketika kita kemudian dulu bicara terkait dengan waktu ketika Ka'bah sebagai pusat, ya, sebagai pusat di awal dulu, ya, di pertama sebagai pusat ibadah umat Islam, di situ kan bercampur-campur tuh, ya kan? Ada juga berhala, ada juga ini kan gitu, ya kan, bercampur-campur. Sehingga tradisi itu juga mempengaruhi. Nah, saya kira hal ini juga berpengaruh dari satu daerah ke daerah lain seperti sudah kita jelaskan di awal, satu dengan yang lain. Jadi masing-masing ingin untuk mengembalikan itu. Ya, masing-masing ingin untuk mengembalikan itu. Itu. Demikian juga ya di Mesir misalnya tadi ya sudah kita sebutkan ada Jamaluddin Al-Afghani, masing-masing juga memiliki pemikiran-pemikiran itu. Dan itu kalau kita lihat ya merah, kuning, hijau dan itu loh. Semuanya sebenarnya warna. Semuanya warna. Dan kata yang satu itu warnanya. Warna ada hijau, kuning, biru. Nah itu bagian daripada tokoh-tokoh itu. Kita harus melihatnya begitu. Bagian dari tokoh-tokoh itu. Satunya adalah warna. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pada sisi akidah yang betul berdasarkan Al-Quran, ya, hadis, dan sunnah sahabat lah. Tentunya itu seperti itu. Ingin itu. Saya kira keberlainan itu tadi adalah bagian daripada ya merah, kuning, hijau, biru itu. Ya. Tapi kemudian harus kita pahami bahwa itu adalah warna. Itu. Saya kira itu ya, Pak Salman. Baik, ada yang lain silakan. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Silakan teman-teman yang lain. Ya, baik. Ya harus kita pahami juga ya bahwa itu sekarang gini, kalau kita lihat begitu, wah salah, ini salah. Ini kan nggak terlalu kontras. Sekarang yang kontras tadi, ketika misalnya Utsman terbunuh, Ali terbunuh, itu kan lebih parah lagi. Kemudian nanti Husain terbunuh. Nah, coba kayak seperti apa itu? Kan gitu loh. Itu kan kontras pembunuhan loh. Nah, kan gitu. Nah, sekarang terkait pemikiran saya kira harus kita pahami demikian juga. Ya, demikian juga. Seperti hal yang saya sampaikan tadi. Sebab kalau tidak, ya apalagi pemikiran, kalau tidak, ini kan akan bertentangan juga. Jangan dipahami pembaharu itu, termasuk tadi Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun saya nggak nganut apa yang disampaikan itu ya, atau yang lain juga nggak nganut, atau yang lain mungkin ada yang nganut gitu di sisi lain gitu. Tentu kita juga nggak menafikan di mana Rasul pernah bersabda apa tuh, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin ya man apa tuh man yujaddidu dinahu ya kan, man yujaddidu dinaha. Nah itu jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ya li hadhil ummah pada umat ini ala ra'si kulli mi'atin ya pada setiap 100 tahun ya man yujaddidu dinaha ya orang-orang yang memperbaharui agamanya. Nah ini bahasa ini kan riwayat Imam Abu Daud ya, artinya nah kalau memang jangan ditafsirkan bahwa kemudian memperbaharui yang dimaksud dengan agama itu ya dibikin baru, ya tidak. Nah itu artinya ini ada sebuah pemikiran yang ingin untuk mengembalikan itu mengembalikan itu. Nah artinya mengembalikan pada esensi, jangan sampai kemudian lari bahwa esensi syariat yang diajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis itu sejatinya memang untuk menuju pada pengesaan Allah, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan bahwa hal-hal tadi adalah warna gitu loh. Tapi warna itu sendiri adalah satu.
gitu loh. Adapun bentuknya, warna, ya tadi ada merah, kuning, hijau, ada yang abu-abu mungkin, merah juga ada merah jambu, ada merah udah keagak, nah itu berupa-rupa, nah itu saya kira. Nah konten ya, rupa-rupa saya kira itu. Nah jadi itu jangan dipahami kemudian mengatakan apa salah. Seperti juga saya sampaikan, orang tua kita yang ortodokisme di kampung itu mengatakan ini kamu salah, kamu dari ini. Dia benar. Karena dia ketika itu mengatakan kita salah, kita ini, dia benar, dia mempertahankan apa yang dia yakini itu dia benar. Ya cuma kita bagaimana mensikapinya kita sendiri, bahwa itu menjadi bagian dari suatu hal yang besar, gitu ya. Saya kira itu. Baik, Mas Salman, masih ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup gitu. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya Ustadz, sepertinya teman-teman sudah tidak ada tanggapan lagi. Dan maaf Ustadz, berarti ini pertemuan kita terakhir ya? Ya betul, pertemuan kita terakhir. Nah makanya tadi ya kemarin saya sambung ya kerangkanya itu ya, ya Zaman Rasul, kemudian sahabat, khalifah, kemudian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nah masuk ke sini, ya masuk ke sini pada masa kejumudan, taklid dan kemudian ada pembaharuan. Nah itu kerangkanya, tolong itu disikapi. Saya kira itu saja sebagai penutup kita. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan tentunya kepemahaman, dan ini sedikit menjadi ilmu buat kita untuk dapat kita kembangkan ya dalam kehidupan kita masing-masing. Mohon maaf atas nama pribadi dengan segala kekurangannya dalam perkuliahan, tentunya yang kurang kadang-kadang komunikatif, kurang tersambung dan lain sebagainya, dan keterbatasan ilmu saya juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk kita dapat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting, dan niat kita kemudian, nah ini ilmu laduni itu bisa jadi terjadi. Yang penting niatnya kita. Laduni tanpa belajar, bukan tanpa belajar, bisa jadi ini menjadi wasilah ilmu kita yang beda yang lain gitu. Sebenarnya gitu saya mensikapinya. Bukan tanpa belajar, kita belajar ini, tapi dengan ini kemudian kita terkonek dengan hal-hal lain, itu menjadi ilmu bagian yang kemudian kita tidak pelajari secara formal seperti ini, tapi kita mendapatkan alibi-alibi itu dari apa yang kita dapatkan pada saat perkuliahan dan pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, sampai ketemu kembali ya. Kemudian pada ujian ya, wallahu a'lam nih nanti ujiannya daring atau nanti offline, kita nggak tahu. Nanti kita tunggu saja instruksi dari kampus ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya. Sami-sami mohon izin ya. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Makasih Ustaz.